Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pompa air ini mati total ya, tidak bisa berputar atau tidak bisa menyala. Oke, kita coba buka terlebih dahulu. Kita bongkar tuntas ya, terlebih dahulu kita periksa apakah kerusakan di bagian gulungan bisa diperbaiki ya. Ini karena jelas setelah melakukan pengukuran sebelumnya ada jalur yang putus ya, tidak ada sambungan di gulungan. Oke, untuk itu, untuk memperbaikinya kita harus membongkar terlebih dahulu. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya, jangan dilewat-lewat ya sahabat, agar perbaikan video ini tentang memperbaiki pompa air seperti ini ya, tidak bisa berputar atau tidak bisa menyala, sahabat pemula bisa dapat mengerti ya proses perbaikannya, walaupun mungkin kerusakan ringan tetapi memerlukan proses yang cukup rumit juga. Oke, simak sampai selesai. Kita lepas kipas anginnya ya, kita lepas seperti ini, kita congkel. Ini saja ya, kita intip kondisi gulungan terlihat masih mulus ya, tidak ada hitam ataupun terbakar ya. Kita bongkar semua seperti ini. Lalu kita akan intip-intip di mana letak gejala-gejalanya ya. Kita lihat di gulungan yang masih mulus seperti ini, tidak ada nampak gosong ya, ataupun masih dalam kebingungan ya mencari di mana kemungkinan putusnya jalur. Oke. Untuk itu coba saya akan lepas terlebih dahulu ikatan-ikatan di sini ya, di tempat penyambungan antara kabel dan lilitan. Kita lepas semua perkabelannya, kita intip, kita lepas dulu, tutup atasnya bagian kapasitor atau bagian kelistrikan atau penyambungannya ke sumber seperti ini. Oke, karena berawal mati ya, tidak bisa mau menyala. Di sini pokok utama ya, jelas kita harus bisa menyalakan kembali atau akan sampai harus berputar ya motornya. Intinya mati total tidak menyala, dan bagaimana caranya agar bisa menyala kembali ya, ataupun berputar kembali ya. Oke, kita ukur terlebih dahulu apakah betul lilitannya memang dalam keadaan putus ya. Nih. Oke, setelah diukur-ukur seperti ini, tidak ada yang beban terukur ya, atau resistansi yang terukur ya, tidak ada pergerakan, tidak ada yang terukur. Betul, jelas memang dalam keadaan di sini jelas gulungannya mungkin atau pasti sudah dalam keadaan ada yang putus ya. Oke, kita lepas terlebih dahulu ikatan-ikatan di gulungan ini ya, untuk mencari kemungkinan ada putusnya di antara sambungan perkabelan menuju kawat emailnya atau lilitannya. Kita lepas semua terlebih dahulu ya. Lepas semua persambungannya atau sambungan-sambungan perkabelannya, karena kita akan mengeluarkan gulungan ya seperti ini. Hati-hati ya dalam mengkat ataupun mau melepas ikatan gulungan ini ya. Di sini ada talinya. Jangan sampai mengenai emailnya, jangan sampai terkena emailnya, jangan sampai tergores ya, ataupun sampai nanti putus ya, tergores. Hati-hati, teliti ya dalam memperbaiki gulungan seperti ini. Oke, mudah-mudahan perbaikan kali ini berhasil ya. Karena di sini jelas kita harus betul-betul mendapatkan titik putusnya gulungan ya di lilitan ini. Diperkirakan ini putus gulungannya di bagian gulungan utama ya, di bagian gulungan luar ataupun bagian lilitan luar.
Dan perlu diketahui bila putusnya di bagian gulungan luar, kalau mau mencoba di stiker jangan sampai terkena tangan ya setelah dicabut ke listrik, karena itu bisa mengakibatkan ada tegangan di kapasitor ya yang tidak mengalir, sehingga bisa menyebabkan adanya arus ya, bisa tersengat listrik ya sahabat. Oke, kita coba lepas longsong, kita periksa mungkinkah di sini ada yang putus kabelnya. Ternyata semua setelah dicek di perkabelan, di penyambungan kabel ke lilitan, semua normal ya, tidak ada yang terputus, masih dalam keadaan tersambung ketat, tersambung rapih ya, tidak ada putus. Oke, tambah bingung ya, tambah juga kita harus betul-betul ekstra dalam memperbaiki. Di sini saya ada sedikit kecurigaan ya. Setelah saya melepas ikatan-ikatan, di situ terlihat ada sebuah embunan putih-putih ya. Biasanya kalau di gulungan kayak terkena air ya, ini jelas nih. Ini bukan kawat ya, tetapi ini adalah ikatan gulungan. Tetapi diintip-intip terlihat mencurigai ya, dicurigai di sini ada titik yang memang terjadinya putus, karena di situ ada bekas debu-debu embunan bekas ya, kering ya. Terlihat jelas putusnya gulungan email non tembaga ya, atau aluminium. Biasa terjadi bila ada kerusakan di gulungan, suka ada yang mengembun seperti ini, putih-putih, dan sampai membakar bagian ikatan ya. Jelas kita harus coba lebih lanjut untuk meneliti ataupun untuk memeriksa di area gulungan bagian luar ini ya. Tadi di awal saya bilang putusnya gulungan pompa air ini di bagian gulungan luar, dan ternyata kecurigaan pun ada di bagian situ ya. Di sini belum jelas, tetapi kita sulit untuk memperbaikinya karena gulungannya ada di dalam. Untuk itu saya putuskan untuk coba bersih-bersihkan terlebih dahulu. Kita akan coba keluarkan gulungan ini ya sedikit untuk menggeser ke bagian luar. Di situ ada bagian slotnya yang harus kita keluarkan, tempat lilitan ataupun gulungan. Kita kasih dulu oil ataupun pelumas agar tidak serat dalam melakukan proses pelepasan ya, atau pergeseran untuk mengecek bagian lilitan, karena terhalang oleh bodi ataupun badan pompa air itu sendiri ya. Untuk memperbaikinya sulit karena ada di dalam ya, sangat dalam. Untuk itu saya akan coba geser atau saya akan lepas kerennya terlebih dahulu dengan cara kita akan ketuk-ketuk ya. Teknik pelepasan keren sudah saya bagi ya di video dulu ya, sudah saya bagi, dan ini pun akan saya lakukan kembali karena dalam proses perbaikan di situ ada kecurigaan di bagian lilitan. Jadi kita coba ketuk-ketuk seperti ini agar sedikit membantu melonggarkan keren yang menempel di bodinya. Oke. Setelah kita pukul-pukul seperti ini ya, yang barusan saya kasih coba, kita akan ketuk keras ya untuk menggeser gulungannya atau kerennya. Kita akan coba pukulkan seperti ini. Oke, belum terlihat. Kita coba kasih pukulan di kerennya, jangan sampai mengenai lilitan ya, hati-hati dalam melakukan pelepasan ataupun penggeseran keren ya, karena mencari. Nah, di sini sudah jelas ya, yang tadi saya intip dan saya curigai di area gulungan ada yang seperti ini ya, terlihat di ikatan ada embunan seperti ini.
yang sudah mengering. Setelah lebih detail saya intip, kecurigaan menuju di bagian area ini. Tetapi dalam proses perbaikannya sulit kalau tidak dilepas ataupun digeser terlebih dahulu kerennya. Oke, kita coba bersihkan menggunakan thinner. Nah, terlihat sepertinya emailnya sudah tergores karena mungkin panas ya, karena mungkin terkena air sehingga bisa menyebabkan rusaknya gulungan karena mungkin konslet ataupun panas menimbulkan embun ya, mengering seperti ini. Oke, betul jelas ya di sini setelah saya intip-intip jalur yang dicurigai betul-betul memang kondisinya ada satu buah jalur yang sudah tergores emailnya, dan setelah dibersihkan dikorek-korek seperti ini terlihat jelas ya putus ya. Di sini jelas, alhamdulillah titik terang sudah dapat ditemukan ya kerusakan di bagian lilitan yang dicurigai lilitan utama ya yang putus. Betul di sini ada di bagian lilitan utama. Setelah melakukan pencaharian ataupun pembongkaran, nih jelas sekali ya putus satu jalur. Oke, untuk itu kita coba melakukan penyambungan ya, karena di sini kawat email ini ataupun gulungan ini bukan tembaga ya. Kita akan coba melakukan penyambungan dengan email ataupun kawat non tembaga juga ya, aluminium. Kita samakan untuk menyambung. Jangan lupa lepas terlebih dahulu bila kurang panjang ya, karena ada ikatan, untuk memberi jarak ya untuk bisa melakukan penyambungan. Kalau kependekan karena ada ikatan, kita lepas terlebih dahulu dengan hati-hati. Oke. Setelah dirasa kita akan bisa menyambungnya, kita akan gores ya, kita akan bersihkan pelapis atau emailnya. Nih, insya Allah bisa disambung ya dengan cara menjemper kembali ya, karena ini kalau langsung disambungnya tidak dapat nyampe ya. Kita harus memerlukan seutas jalur kembali ya, tambahan untuk menyambung. Oke, bersihkan kawat emailnya dengan cara seperti ini agar nanti connect kembali ya di saat penyambungan. Oke, simak terus ya, simak terus baik-baik apakah perbaikan ini akan berhasil ya. Mudah-mudahan insya Allah berhasil, karena jelas di awal diukur tidak ada sambungan, dan setelah melakukan pencarian, melakukan pemeriksaan lebih detail, lebih teliti, didapat sebuah titik yang memang letaknya dicurigai di sebuah titik itu, jalur utama ya, bagian lilitan utama. Oke, kita coba lakukan penjemperan dengan kawat sama ya, aluminium. Karena di sini tidak akan menggunakan solder karena sulit disolder. Kita coba lilit seperti ini, lebih mantap ya. Aluminium sama aluminium dililit seperti ini aja. Penyambungan ekor babi ya, kalau dalam bahasa penyambungan kelistrikan seperti ini. Melakukan penyambungan kawat email harus benar dengan penuh hati ya, tidak boleh kasar karena mudah putus ya lilitan aluminium seperti ini. Setelah kita sambung, kita coba kasih selotip ataupun isolasi anti panas ya, kertas ya, tahan panas ya sahabat. Oke, kedua-duanya kita kasih isolasi kertas seperti ini, cukup ya agar lebih aman. Kita coba tutup kembali agar tidak gerak-gerak ya, dengan cara menempelkan kertas isolasi anti panas ini ataupun tahan panas ya, bukan anti panas. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, komen ya di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berhasil ya. Di sini jelas
kerusakannya memang ringan ya. Kita cukup hanya menyambungkan langsung ataupun menjemper kembali yang putus, tetapi dalam pencariannya ya, dalam prosesnya kalau tidak tepat bisa salah sasaran ya. Dan untuk menyambung kawat yang barusan seperti itu, kita harus bongkar terlebih dahulu ya. Oke, kita ukur. Setelah melakukan penyambungan kembali, kita ukur apakah ada penyambungan ya. Ada ya. Sekarang disambung ketiga kabel, sudah ada sambungan ya. Sudah ada sambungan kembali di sini, normal cukup ya. Ketiga kabel keluaran sudah mengeluarkan sambungan, ini kabel utama ya, biasanya yang lebih besar. Oke. Sekarang jelas kawat ini ataupun gulungan ini, pompa air ini sudah semua menyambung ya. Tidak ada jalur putus lagi. Normal kembali dalam proses penyambungan, semuanya ada nilai tahanannya ataupun bebannya ya. Oke, sesudah kita sambung, kita ikat kembali ya, kencang-kencang di bagian penyambungan antara kabel ke masing-masing lilitan, kita ikat kembali agar tidak terkena gerak-gerak. Oke, setelah kita pasang kembali, kita paskan kerennya di bodi pompa ini ya. Setelah didalamkan kembali, kita akan coba pasang kembali ya, semua bagian ataupun semua bodi-bodinya kita pasang seperti semula ya. Bila dirasa sudah pas antara jarak rotor dan slotnya seimbang ya, baru kita akan pasang kedua penutup ya, bagian hisap dan bagian tutup kipas belakangnya. Oke, kita ketuk-ketuk kembali sampai benar-benar presisi ya, rotor berputar. Oke, sembari kita ngopi ya, ngopi ataupun bersantai, menonton video yang berdurasi kurang lebih 19 menit ini, mudah-mudahan para pemula ataupun para pengguna pompa air ya, karena sudah umum pompa air sekarang sangat dibutuhkan ya, dari mula perkembangannya teknologi untuk memudahkan mendapatkan air ya. Dengan alat ataupun dengan pompa air ini sangat memudahkan pekerjaan manusia ya. Oke, setelah melakukan pemasangan di casing, kita melakukan sekarang penyambungan perkabelannya ataupun kelistrikannya. Jangan lupa mana bagian kabel utama, mana bagian kabel kapasitor dan kapasitor ya. Start kapasitor dan kapasitor. Oke, seperti ini. Bila nanti terbalik di video yang sudah saya bagi ataupun bisa saya bagi kembali, bila pompa air putarannya terbalik, yang seharusnya searah jarum jam ini berlawanan arah jarum jam, cukup kita memutar ataupun mengganti bagian perkabelan yang di atas ya, yang menuju ke kapasitor. Kita rubah inputnya. Oke, cukup berhasil ya, sudah kembali menyala kencang normal ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Terima kasih, bye.